Shalom, puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry. Shalom, puji Tuhan. Shalom. Kita bertemu kembali di channel The Safe Ministry untuk belajar bersama-sama Alkitab melalui pelajaran sahabat panelis Bapak Tobing dan Pak Fajar, di mana kaum para awam yang senang belajar Alkitab melalui pelajaran sekolah. Dan pada minggu ini pelajaran sekolah sahabatnya cukup menantang, yaitu mengenai materai dan tanda binatang bagian 1. Tapi sebelum kita berdiskusi, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Tobing. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kuasailah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Ketika kami para panelis bersama pemirsa The Safe Ministry memperbincangkan kebenaran Tuhan, firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat dalam satu minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan mulai berdiskusi dari topik hari per hari, tetapi sebelum itu kita akan mendengarkan pengantar dari Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, kita masuk kepada satu pelajaran yang boleh dikatakan sangat berat ya, meterai Allah dan tanda binatang bagian yang pertama. Kita coba baca di Wahyu 7 ayat 2 dan 3. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ini ya, dua ayat ini benar-benar berisi pesan-pesan simbolis ya, pesan-pesan simbolis yang mengandung makna yang dalam yang juga kita harus hati-hati, dan nanti kita akan dapati apa maksudnya di sini. Namun kita diberikan satu pengantar bahwa ketika terjadi peperangan kosmis ini dan ketika setan sudah tahu bahwa waktunya sudah dekat, maka setan akan berusaha keras. Kalau minggu lalu dia melakukan penipuan ya, dia melakukan penipuan dan dia berusaha juga agar penipuannya itu diterima oleh orang banyak. Nah, kalau kita lihat di dalam peperangan besar ini ya, peperangan kosmis ini, isu sentralnya kan ada tiga sebenarnya ya. Ada tiga, yaitu masalah kesetiaan ya, kesetiaan, lalu masalah otoritas ya, otoritas siapakah yang sebenarnya memiliki otoritas sebagai pencipta, lalu dan isu penyembahan, siapa yang sebenarnya layak disembah. Lalu di dalam, kalau kita lihat di dalam Wahyu 13, lalu di dalam Daniel 7, demikian juga di 2 Tesalonika 2, bagaimana kuasa binatang itu digambarkan, maka isu yang sama ya, isu yang sama juga yang digoncang oleh setan. Kalau tadi kita bicara kesetiaan ya, di sini bicara loyalitas ya, sama, loyalitas itu juga bicara kesetiaan. Lalu masalah yang berikut itu adalah mengenai otoritas ya, mengenai otoritas. Ada satu kuasa yang merebut otoritas atau wewenang ya, dan ketiga adalah di kuasa binatang itu memperkenalkan satu sistem penyembahan yang palsu ya. Jadi isunya sama, hanya perbedaan caranya ya. Kalau kita lihat bagaimana perbedaan antara Tuhan bekerja dengan setan bekerja, perbedaan caranya. Kalau kuasa binatang itu menggunakan cara-cara kekerasan, paksaan, bahkan suap, ya kompromi ya antara doktrin kekafiran dengan doktrin agama ya, antara gereja dengan negara ya. Tapi kalau cara Allah ya, tidak ada cara lain yang lebih murni selain dengan cara kasih. Baik dengan Allah menunjukkan kasihnya melalui Yesus sebagai kasih karunia, baik juga Allah menuntut atau mengajak kita agar kita pun menyambut kasihnya ya. Jadi itu perbedaan yang mencolok. Kalau isu sentralnya sama, tapi caranya berbeda. Di satu sisi menggunakan paksaan, kekerasan, di satu sisi cara Allah yang paling benar adalah dengan apa? Dengan kasih. Demikian pengantar bagi kita dalam satu minggu ini, Saudara Beatrice dan pemirsa. Baik, Pak Tobing. Sebagai topik pertama kita yaitu mengenai ketekunan yang teguh.
Silakan Pak Tobing, hal-hal penting apa yang bisa kita pelajari dari topik ini, Pak? Baik, jadi kalau kita tadi di dalam pengantar dikatakan salah satu isu sentralnya adalah masalah kesetiaan, ya kesetiaan. Ya, jadi bagaimana supaya kita loyal, supaya setia itu diperlukan satu sikap rohani yang disebut dengan ketekunan, ya, yang teguh. Dalam bahasa Yunani disebut hupomone, ya. Hupomone ini ya itulah artinya ketekunan yang teguh, bukan hanya sekedar tekun tapi teguh, ya, tidak tergoyahkan. Nah, kalau kita lihat di Wahyu 14 ayat 7 itu isunya kita dipanggil supaya apa? Supaya kita menyembah Sang Pencipta. Lalu di Wahyu ayat 8-nya di pekabaran yang kedua, kita diingatkan mengenai Babel, ya. Babel yaitu suatu sistem, ya, sistem penyembahan yang palsu. Dan di ayat 9 dan ke-10 di ayat 14 itu di pekabaran malaikat yang ketiga kita diingatkan agar apa? Agar tidak menyembah binatang itu, ya, agar tidak menyembah binatang itu. Karena kalau seseorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda itu berarti sorga tidak berkenan kepada kita. Dalam bahasa manusia disebut bahwa kita akan minum dari anggur murka Allah. Oleh karena itu, ya diperlukan apa? Diperlukan ketekunan yang teguh. Ketekunan yang teguh di dalam apa? Di dalam menyambut kasih karunia. Kalau coba misalnya kita baca di dalam Roma 8, ya. Mengapa kita perlu diingatkan agar kita memiliki keyakinan yang teguh kepada kasih karunia? Dikatakan di dalam Roma 8 ayat 1 dan 4. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi bagi kita yang ada dalam Kristus Yesus kita tidak mendapat penghukuman. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Apa maksudnya? Karena hukum Taurat tidak bisa berbuat apa-apa untuk keselamatan kita. Ya, kan dikatakan apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Ya, telah dilakukan oleh Allah dengan cara bagaimana? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Oleh karena itu, pemirsa The Safe Ministry, ketekunan kita itu adalah ketekunan hidup oleh iman, menerima kasih karunia-Nya. Ya, oleh karena apa? Kasih karunia ini dan beriman kepada Yesus, dan iman Yesuslah yang menyelamatkan kita. Hukum Taurat tidak punya kuasa apapun di situ. Hukum Taurat hanya sebagai cermin bagi kita untuk mengingatkan ini tidak benar, ini salah, ini yang benar. Tapi ketekunan kita perlu kita sandarkan kepada apa? Kepada kasih karunia. Demikian, Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Ada pertanyaan dari topik ini, Pak. Bagaimana kita bisa mendapatkan hupomone atau ketekunan yang teguh itu? Baik, jadi bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan? Sama, ya, kalau dalam pelajaran ini dikatakan para pengikut juru selamat yang berkomitmen, ya, yang berkomitmen. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Komitmen kita kepada kasih karunia. Apa arti komitmen kita kepada kasih karunia? Penyerahan kita bahwa apapun yang kita buat tidak bisa menyelamatkan kita tanpa kita menerima kasih karunia. Kalau kita menerima kasih karunia, ya, maka kuasa kasih karunia itu, iman Yesus itu sendiri yang memberikan ketekunan yang teguh kepada kita. Sehingga di dalam ketekunan yang teguh itu kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan standar hidup Allah. Demikian pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perjuangan alam semesta. Pak Fajar bisa bantu untuk memberikan paham kepada kita semua mengenai topik ini, Pak. Ya, pemirsa The Safe Ministry, pembahasan kita sangat menarik sekali ya, khususnya di pelajaran minggu ini ya, materi Allah dan tanda binatang. Dan judul yang hari Senin ini menarik, perjuangan alam semesta. Apa yang dimaksud dengan
perjuangan daripada alam semesta. Ini tidak terlepas dari isu peperangan kosmis antara yang baik dengan yang jahat ya, antara Tuhan Allah Bapa yang kita sembah itu dengan Lucifer yang memberontak, yang ingin menyamai yang maha tinggi. Dan pada akhirnya seluruh alam semesta ini melihat ini. Apa tindakan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan atau Allah Bapa mereka. Dan mereka menunggu akan tindakan. Apakah bisa jadi Tuhan Allah yang kita sembah itu akan membinasakan sekaligus Lucifer dan sepertiga malaikat? Tapi apakah itu yang dilakukan? Berarti kalau memang itu dilakukan, tuduhan daripada setan itu memang benar adanya, bahwa Allah itu memerintah dengan otoritas yang sangat sangat tinggi, kemudian tidak memiliki satu kasih dan peraturan atau hukum-hukumnya itu sangat berat untuk dilakukan. Nah, Tuhan atau Allah yang kita sembah itu tidak mengambil keputusan seperti itu. Malah justru sebaliknya. Malah justru sebaliknya. Melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dia tunjukkan kepada seluruh alam semesta bahwa ada satu tindakan yang sangat begitu kasih ya. Sangat yang tidak terduga sama sekali, bahkan mungkin oleh Lucifer dan sepertiga malaikat. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia menjelma menjadi manusia. Dan dia datang ke atas bumi ini yang penuh dengan dosa dan yang sudah diklaim oleh setan bahwa mereka menguasai bumi ini. Dan Yesus yang sudah lahir sejak kecil menjadi satu menjadi satu sasaran ya, menjadi sasaran bagi setan untuk melancarkan aksinya, untuk mengagalkan proses keselamatan ini. Dan rupanya misi daripada Yesus ini berhasil. Dia menyelesaikan misinya dari Allah Bapa dan dia bersedia untuk dicemooh, dihina, bahkan untuk disalib, dibunuh di atas kayu salib ini. Digantung di kayu salib, di dalam kegelapan, menanggung rasa bersalah, putusnya hubungan dengan Allah. Ini menjadi satu hal yang sangat mengerikan sekali ya. Bagaimana Yesus mengambil satu peran, dia tidak memiliki satu hubungan sama sekali dengan Tuhan. Walaupun kelihatannya mungkin ada satu keraguan daripada Yesus, namun Yesus tidak pernah menyerah dan dia jalankan misi ini, menyelesaikan misinya ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan pada waktu dia menyerahkan hidupnya di atas kayu salib ini, bagaimana dia terlepas hubungan dia dengan Tuhan dan dia mengambil kesempatan ini menunjukkan bagaimana kasih karunia Tuhan itu kepada umatnya, yaitu umat manusia. Bagaimana iman Yesus ini yang memiliki satu keyakinan kalau dia tidak melakukan itu, maka menjadi menjadi satu tuduhan setan itu sangat benar adanya. Dan ini disaksikan oleh seluruh alam semesta. Bagaimana iman Yesus ini yang sangat begitu dalam, iman yang sangat begitu percaya, begitu berkomitmen. Wah, ini iman Yesus yang berkomitmen. Sehingga semua setan di seluruh alam semesta dan semua cobaan di bumi tidak dapat menggoyahkannya. Ini adalah iman yang percaya ketika tidak dapat melihat, percaya ketika tidak dapat memahami, bertahan ketika hanya sedikit untuk berpegangan. Iman Yesus sendiri merupakan anugerah yang kita terima dengan iman dan akan membawa kita melewati krisis ke depan ini. Inilah yang disebut dengan iman Yesus. Bagaimana iman Yesus memberikan satu contoh. Dia tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, menyelesaikan misinya demi manusia yang sudah jatuh dalam dosa dapat boleh diselamatkan. Dan iman Yesus inilah yang akan memberikan inspirasi bagi kita. Kita beriman kepada Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, kasih karunia-Nya tadi ya disebutkan oleh panelis saudara Elvin. Oleh karena kasih karunia yang diberikan oleh Yesus yang dapat mampu menyelamatkan, bukan usaha kita ya, bukan dengan penurutan kepada hukum Taurat itu yang menyelamatkan, tidak, tetapi yang menyelamatkan kita adalah kasih karunia Yesus, pengorbanan dia di atas kayu salib. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak Fajar, dari pembahasan tadi pemirsa The Safe Ministry jadi ingin tahu nih Pak, bagaimana mendapatkan iman Yesus supaya saya tetap teguh dalam kebenaran ini? Bagaimana kita mendapatkan iman Yesus supaya kita tetap teguh dalam kebenaran ini? Yesus sudah memberikan satu contoh ya.
bagaimana dia berkomitmen, dari bagaimana dia tetap teguh dan tidak ada satu keraguan, menyelesaikan seluruh misinya sampai tuntas ya. Dan bagaimana dia memiliki satu keyakinan dengan melakukan hal ini, pengorbanan dia di atas kayu salib, dia yakin, dia percaya bahwa umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu dapat diselamatkan bila mana mereka percaya kepada Yesus. Nah, iman Yesus inilah yang akan menginspirasi bagi kita. Kalau Yesus bisa hal seperti itu, kenapa kita tidak ya? Kita juga memiliki satu iman kepada Yesus, iman kita percaya kepada Dia sampai dengan akhir, tetap setia, tetap berkomitmen meskipun mungkin godaan setan begitu banyak pada akhir zaman ini. Mungkin kita dicemooh, mungkin kita dihina ya, bahkan mungkin kita harus kehilangan nyawa kita dengan beriman kepada Yesus. Nah, contoh seperti inilah yang memberikan kita kekuatan mendapatkan iman Yesus ini di dalam kehidupan kita. Ada satu yang perlu kita patut lihat ya dalam Galatia 3 ayat 11 ya, bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar adalah hidup oleh iman. Orang yang benar itu hidup oleh iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus. Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, yang sudah menyerahkan nyawanya bagi umat manusia yang berdosa. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Selanjutnya kita akan membahas topik menuai apa yang kita tabur. Pak Tobing boleh diberikan ulasannya dan hal penting apa yang perlu kita ketahui dari topik ini, Pak? Baik, pemirsa The Safe Ministry, kalau kita perhatikan bahwa nubuatan mengenai tanda binatang itu membahas banyak hal. Beberapa diantaranya yaitu intoleransi agama. Kenapa disebut intoleransi agama? Karena pada dasarnya nanti ada pemaksaan, ya pemaksaan keyakinan. Lalu ada boikot ekonomi, ya boikot ekonomi. Kenapa disebut boikot ekonomi? Ya nanti ada tindakan larangan kalau di dalam Wahyu 13 ayat 15 sampai 17 ya, nanti bisa kita baca bersama. Itu ada nanti larangan tidak bisa berjual beli. Lalu bagi yang tidak mengikuti maka akan siap-siap dianiaya, ya dianiaya dan akhirnya bahkan siap-siap menghadapi kematian, ya. Nah, bagi umat Tuhan hal-hal seperti itu bukan sesuatu yang menakutkan ya, tapi justru sebenarnya menjadi penyemangat ya. Artinya bukan berarti umat Tuhan itu menjadi semangat kalau disiksa gitu, tetapi dalam artian itu menjadi motivasi agar apa? Agar kita semakin tekun ya, memiliki ketekunan yang teguh seperti di pelajaran yang sebelumnya. Dan hal lain yang menjadi kabar baik dalam situasi sulit seperti ini dikatakan apa? Walaupun kita dalam situasi yang buruk seperti itu, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia akan menopang kita ya. Dia akan menopang kita ya, bagi orang-orang yang dikatakan apa? Menuruti perintahnya dan iman kepada Yesus. Dan juga salah satu perintah diantaranya itu apa? Mengenai pemeliharaan atau kekudusan suatu hari yang melambangkan Allah sebagai pencipta, yaitu hari Sabat sebagai hari ketujuh. Nah, kalau kita kembali masuk lagi ya, kita kupas seandainya itu tuntas di dalam Wahyu 13, itu ada dua bagian di situ. Ya, ada dua bagian inti dari peperangan iblis melawan Allah itu kita bisa lihat di dalam Wahyu 13 itu bagaimana ada dua kekuatan besar di situ yang berusaha menguasai bumi ini, dan strategi pertamanya adalah apa? Penipuan. Ya, penipuan. Kita sudah pelajari menipu dengan kekekalan jiwa, lalu dengan mengganti hari yang kudus dan mengatakan bahwa semua hari itu sama walaupun sebenarnya itu konteksnya berbeda ya, dan tentu apa? Menggunakan suatu kekuatan yang disebut kekuatan religio-politik. Religio-politik dalam arti kekuatan politik yang memotori agama ya. Jadi misi agama itu dikendalikan oleh kekuatan politik ya, kekuatan politik, dan ujung-ujungnya nanti bahwa apa? Siapa yang tidak menerima tanda atau menjalankan dari kekuatan religio politik tadi itu, maka apa? Akan siap-siap dianiaya. Dan kalau kita bicara penganiayaan di dalam konteks keagamaannya, ya dalam konteks keagamaan ini memang suatu yang kontroversial sekali ya, kontradiksi sekali. Kita bicara keagamaan tapi isinya ada penganiayaan di situ. Dan penganiayaan sebenarnya sudah lama berlangsung, mulai dari apa? Mulai dari bagaimana seorang kakak membunuh adiknya, yaitu
Kain membunuh Habil itu kan sebenarnya penganiayaan atas nama agama, atas nama keyakinan. Nah, nanti juga ya model-model penganiayaan yang di masa lalu itu ya akan kita hadapi nanti di akhir zaman ini, ya akan kita hadapi di akhir zaman ini. Walaupun nanti prosesnya itu akan berangsur-angsur berangsur-angsur. Kalau mulai dari sanksi ekonomi dulu, ya Wahyu 13 ayat 15 sampai 17. Sanksi ekonomi salah satu apa? Kalau pemirsa The Safe Ministry dan Saudari Beatrice dan Mas Fajar tidak mau mengikuti tanda binatang itu di tangan dan dahi kita, ya dalam artian di dalam pemikiran, yaitu dahi, dan juga secara praktek, ya tangan untuk di dalam melakukan aktivitas kita, maka apa? Larangan yang paling soft itu, yang paling lembut, yaitu kita diembargo secara ekonomi. Tidak boleh mengadakan transaksi jual beli. Bagaimana itu mungkin? Nanti kita tidak bisa berjual beli. Pasti saja ada jalan ke situ. Bisa saja mungkin analisa sederhana kita. Hal-hal yang kita temui sekarang ini, bagaimana semua sudah mulai tersistem, kita mulai jarang menggunakan uang cash, mulai mengarah kepada uang-uang elektronik. Bisa saja itu adalah salah satu, ya ini saya katakan bisa saja itu salah satu pengendalian kekuatan yang digambarkan di dalam Wahyu 13 itu untuk mengontrol kegiatan ekonomi manusia di seluruh muka bumi ini. Maka nanti semua orang-orang yang identitasnya sudah diketahui ini, mereka hanya akan diizinkan melakukan jual beli secara tersistem ini, secara elektronik ini, ya. Kalau tidak terima, ya mungkin tidak akan diizinkan. Kira-kira mungkin seperti itu, tapi apa yang kita tuai nanti akan kita tabur, apa maksudnya? Kalau kita menabur kesetiaan, maka kita juga akan menuai kesetiaan Allah sendiri, yaitu Dia akan menyelamatkan kita. Demikian, Saudari Beatrice dan pemirsa di Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Dari pembahasan yang tadi baru kita dengar, bahwa ada masa yang sangat sukar. Mungkin pertanyaan dari pembahasan ini juga pertanyaan dari Bapak Joseph Kolopita Wondal dan keluarga Janisari. Bagaimana kita bisa tetap setia saat masa itu, Pak? Ya, memang ini satu pertanyaan yang sangat menantang ketika semua dunia mayoritas sudah mengikuti satu sistem, dan bahkan ada nanti bisa saja kekuatan-kekuatan yang menunjukkan paksaan baik secara halus maupun secara terang-terangan misalnya, maka tidak mudah memang mendapatkan orang-orang yang loyal, ya yang loyal atau setia kepada Allah, yang berkomitmen tetap setia di dalam kondisi sulit seperti ini. Maka kembali lagi sama seperti tadi janji di awal dikatakan bahwa Allah menopang umat-umatnya yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi kalau kita ingat kepada jaminan ini, kalaupun dalam kondisi sulit, Allah yang akan menopang, asalkan kita asalkan kita tunduk kepada kasih karunia Allah, kita beriman kepada Yesus. Demikian pemirsa Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing. Sepertinya pembahasan kita semakin menarik, dan topik berikutnya adalah mereka yang mengikuti anak domba. Pak Fajar boleh bantu untuk bisa menjelaskan mengenai topik ini, Pak? Iya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, ya. Melanjutkan satu pelajaran ini, bagaimana mereka itu umat-umat Tuhan yang mengikuti anak domba, ya. Kita coba bahas dengan singkat, dan begitu banyak simbol yang kita dapati di dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 dan 2. Begitu banyak ya simbol ataupun lambang-lambang yang ini berkaitan sekali dengan sejarah pada masa lalu. Ada satu peristiwa yang pernah terjadi ya pada masa lalu. Coba kita akan baca dalam Wahyu 13 ayat 1 dan 2. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nah, ini kalau kita lihat di tepi pantai laut itu mengibaratkan seluruh bangsa-bangsa, ya. Kemudian ada seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10. Ini dilambangkan ada satu kekuasaan, ya, kekuasaan, tahta, otoritas yang sangat begitu besar. Ayat yang kedua, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, dan naganya itu memberikan kepadanya kekuatan, dan tahtanya kekuasaan yang sangat besar. Nah, siapa ini naga, siapa binatang yang keluar dari laut ini? Secara singkat katakan bahwa
binatang yang keluar daripada laut itu menerima kuasa, tahta otoritas dari naga ini. Naga ini siapa? Yaitu Lucifer atau setan gitu ya, yang disebut iblis, menggunakan dengan cara yang lisik. Nah, naga itu menghancurkan anak laki-laki. Menghancurkan anak laki-laki. Anak laki-laki ini siapa? Anak laki-laki adalah Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Dan mereka, setan atau naga ini, menggunakan kekuasaan Roma melalui Herodes. Mereka mencoba untuk menghancurkan Kristus, mencoba untuk membunuh Yesus pada waktu bayi. Bahkan pada waktu di atas kayu salib, naga ini menggunakan tentara Romawi untuk membunuh Yesus itu sendiri. Jadi kalau kita lihat ada satu tindakan daripada setan berupaya untuk menggagalkan misi daripada Yesus menjelma menjadi manusia di atas dunia ini ya. Dan mereka memberikan satu otoritas, kuasa, tahta kepada binatang yang keluar dari dalam laut. Nah, sekarang kembali untuk saat ini, pada zaman dulu juga, binatang ini diibaratkan mereka seperti agama Roma pada zaman dulu ya. Agama Roma pada zaman dulu yang berkuasa. Dan naga ini adalah setan yang memberikan kekuasaan kepada keagamaan Roma pada zaman dulu. Nah, sekarang bagaimana dengan umat-umat Tuhan yang mengikuti anak domba ini? Mari kita baca dalam Wahyu 14 ayat yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Jadi kalau kita lihat anak domba atau anak laki-laki yang coba dikejar atau coba dibunuh oleh Herodes dan dibunuh oleh tentara Romawi adalah Kristus, dan banyak umat-umat yang mengikuti menjadi umat daripada Yesus sendiri yang sudah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Dan orang-orang yang mengikuti anak domba ini, mereka hidupnya itu mengikuti kemana Kristus itu pergi. Kalau mereka mengikuti firman Tuhan, mereka akan ikuti. Dan tidak ada satu dusta sama sekali di dalam mulut mereka. Dan mereka tetap mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus sebagai anak laki-laki, sebagai anak domba, kemanapun mereka pergi. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak. Dari pembahasan tadi ada pertanyaan yang muncul nih, Pak. Apakah rahasianya untuk dapat terus bertahan dari gempuran binatang itu? Nah, apa rahasianya tetap bertahan dari gempuran binatang itu? Apakah ancaman itu pada zaman itu masih ada? Apakah sejarah itu akan berulang kembali? Ya, saya katakan ya, menurut pendapat saya sejarah akan berulang dan setan tetap berusaha untuk melancarkan serangan-serangannya kepada umat-umat Tuhan pada zaman sekarang, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Dengan cara apa? Dengan cara yang sangat halus. Barangkali dulu mereka menggunakan kekerasan. Ini satu persatuan antara agama dan politik. Mereka menjadi satu. Dan kita tahu bahwa pada zaman ini banyak sekali ya upaya daripada setan. Mereka menggabungkan agama dan negara ya menjadi satu. Bisa menekan seperti yang dijelaskan oleh saudara Elvin. Mereka bisa memberikan satu ancaman maupun embargo secara ekonomi ya kepada negara-negara yang tidak mengikuti akan perintah daripada agama dan negara itu sendiri. Banyak sekali. Dengan cara yang sangat halus sekali. Jadi, sebagai umat-umat Tuhan, bagaimana supaya kita tetap bertahan? Peganglah firman Tuhan. Alkitab sudah mengatakan, jadi kita tidak perlu kaget, Beatrice. Kita tidak perlu kaget bahwa ada satu upaya setan akan melakukan seperti itu ya. Akan berusaha melancarkan serangan secara halus, secara tidak kasat mata, tetapi dengan cara-cara mungkin strategi setan. Setan kan memiliki satu usia yang sudah cukup lama ya, dan lebih dari 6.000 tahun. Strategi mereka disesuaikan dengan perkembangan zaman untuk saat ini. Dan kita tidak tahu. Kalau kita tidak dibekali dengan firman Tuhan, maka kita akan jatuh. Oleh karena itu, tetaplah mengikuti anak domba Allah, kemanapun mereka tetap pergi, menjaga kesetiaan kita kepada Yesus
sebagai juru selamat pribadi kita. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak. Topik berikutnya yaitu mengenai Yesus satu-satunya perantara kita. Pak Fajar, apa boleh dibantu untuk kita, pemirsa The Safe Ministry, untuk bisa mengerti mengenai topik ini, Pak? Kita tentunya tetap berlandas kepada Yesus ya, menjadi satu juru selamat bagi kita sebagai perantaraan bagi kita. Dan kita tahu bahwa agama yang murtad, yang bangkit dari kafir itu akan tumbuh menjadi satu sistem penyembahan. Dan kekuasaannya itu adalah menghujat yang maha tinggi, menghujat Tuhan, menganggap bahwa mereka itu memiliki satu hak seperti Allah. Hak prerogatif Allah itu mereka samai sama sekali. Dan Yesus dituduh sebaliknya menghujat karena Tuhan, ini peristiwa pada waktu Yesus hidup di atas dunia, kemudian banyak orang Farisi dan Saduki melihat pernyataan daripada Yesus bahwa dia mengampuni orang yang berdosa. Mereka menuduh bahwa Yesus itu menyamai Tuhan Allah mereka. Karena mereka menganggap bahwa yang bisa memberikan pengampunan adalah Allah itu sendiri. Orang Farisi dan Saduki tidak mengetahui bahwa Yesus itu adalah jelmaan daripada Allah. Tentunya hak prerogatif Allah memberikan pengampunan itu ada di dalam Yesus itu sendiri. Nah, pada zaman sekarang, naga itu, tanda binatang itu memberikan kekuasaan. Naga itu memberikan kekuasaan kepada binatang untuk menjalankan aksinya. Menghujat kepada Allah yang maha tinggi. Kemudian dia menyamai yang maha tinggi. Dia bisa memberikan pengampunan ya, pengampunan kepada orang-orang yang berdosa. Pada zaman dulu, banyak sekali apa yang dilakukan oleh negara Romawi ya, Romawi, agama Romawi pada zaman dulu mengeluarkan surat teksel memberikan pengampunan, mereka hanya membayar tertentu. Ini artinya bahwa mereka itu mengambil peran hak prerogatif daripada Allah, diambil oleh mereka. Nah, ini merupakan satu tindakan penghujatan, menggantikan posisi Allah yang memberikan pengampunan, menggantikan dengan dirinya sendiri. Artinya bahwa isu mengenai penyembahan yang dilontarkan oleh Lucifer pada zaman dulu, pada waktu dia di dalam kerajaan surga, itu juga ada untuk saat ini. Dan tindakan ini sangat luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita itu sendiri? Pertanyaannya, apakah kita akan terlena kemudian terhasut oleh serangan daripada setan dan kita mengikuti setan? Jangan sampai, sekali lagi, bahwa kita mengikuti Yesus sebagai anak domba Allah. Dan kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya perantara bagi kita. Dan hak dia menjadi perantara antara manusia yang berdosa dengan Allah Bapa yang ada di surga. Yesus sendiri. Kalau ketika hidup kita itu kita serahkan kepada Yesus sebagai satu-satunya perantara dengan Allah dan manusia, maka kita akan memiliki satu kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Yesus. Kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Ada pertanyaan yang muncul dari pembahasan ini. Apa tanda binatang itu yang nyata supaya dapat kita jauhi, Pak? Apa tanda binatang itu yang sangat begitu nyata supaya dapat kita menjauhi? Artinya kita mampu mengidentifikasi ya, mengidentifikasi tanda binatang itu yang kalau itu kita mengetahui bisa diidentifikasi bahwa itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita akan melakukan satu tindakan, kita menjauhi. Nah, sekarang apa tanda binatang itu? Banyak sekali ya tanda binatang, seperti halnya sahabat palsu, kemudian versus dengan sahabat kekal. Tuhan memiliki satu hari perhentian, hari yang dikuduskan oleh Tuhan untuk manusia. Kemudian daripada naga dan binatang itu memiliki satu hari Sabat yang palsu. Pada waktu kita mengetahui bahwa hari Sabat yang mereka lontarkan, yang mereka tawarkan kepada manusia itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita berhak untuk menjauhi akan ajaran itu. Berarti kita kembali kepada ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu sahabat yang kekal, sahabat yang disediakan oleh Tuhan, yang disediakan oleh Dia sebagai juru selamat kita. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui? Ya, kalau kita belajar firman Tuhan. Dan pada waktu kita mengetahui, kita mesti harus memilih ya, apakah kita menjadi pengikut daripada Kristus
atau justru menjadi antikristus. Kalau kita menolak Kristus, berarti kita menjadi antikristus. Kita menjadi pengikut daripada setan. Oleh karena itu, pemirsa The Safe Ministry menjadi pilihan bagi kita semuanya. Apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan dengan memelihara, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Salah satunya adalah sahabat kekal, sahabat yang disediakan oleh Tuhan. Bukan sahabat palsu yang ditawarkan oleh naga maupun binatang itu. Demikian, Beatrice. Baik Pak Fajar, tidak terasa kita sudah hampir mengakhiri diskusi kita. Kita akan mendengarkan kata akhir dari Pak Tobi. Silakan Pak. Pemirsa The Safe Ministry, Tuhan melalui kitab Wahyu memberikan tanda-tanda. Kita fokus kepada tanda binatang yang pertama. Bila mana kita sulit memahami apa itu bahasa-bahasa simbol yang di dalam kitab Wahyu itu. Namun ada satu kata kunci yang tadi juga sudah disampaikan, diuraikan gamblang dengan panelis Saudara Fajar. Kekuatan atau tanda binatang ini dia menghujat Allah. Menghujat itu ada dua isinya, yaitu mengambil, mengklaim posisi Allah sebagai posisinya, dan juga mengklaim bahwa dia memiliki otoritas dalam memberikan pengampunan. Kita bisa melihat kepada dua tanda itu, ya, manakah yang memenuhi tanda itu. Namun fokus kita adalah bagaimana kita supaya kita bisa mendapatkan meterai Allah itu. Bagaimana supaya meterai Allah itu tidak dicabut dari kita, yaitu kita mengakui Allah sebagai pencipta kita. Melalui penerimaan kita kepada kasih karunia-Nya, menyanggupkan kita untuk menerima Dia sebagai Allah yang menciptakan langit dan bumi dan serta isinya, dan diberi tanda meterai, yaitu hari Sabat, sebagai tanda yang kekal bahwa Allah dulu menciptakan bumi ini selama 6 hari, dan itu menandakan agar kita fokus kembali menyembah kepada Sang Pencipta. Oleh karena kekuatan yang besar itu selalu berusaha merusak sistem penyembahan yang sudah Tuhan tetapkan, agar kita menyembah kepada Allah yang salah atau menyembah kepada objek yang salah, sehingga kita pun boleh menjadi pengikut dari setan. Oleh karena itu, mari melalui pelajaran ini kita diingatkan agar kita pegang teguh itu, pegang teguh sehingga kita bisa menerima meterai Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Tentunya kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru akan tanda-tanda akhir zaman. Kita akan tutup dalam doa yang dipimpin oleh Pak Fajar. Kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas pelajaran yang luar biasa yang meneguhkan iman kami kepada Yesus untuk tetap menerima meterai Tuhan sampai kesudahannya, sampai dengan Maranatha. Ajari kami Tuhan supaya kami dapat boleh memahami akan firman Tuhan, supaya kami dapat boleh menyampaikan pekabaran ini kepada seluruh orang-orang lain yang belum mengenal akan kebenaran ini, sehingga kami mengetahui mana yang menjadi satu tanda binatang, mana yang menjadi meterai daripada Tuhan, supaya kami mengambil keputusan untuk tetap setia, dan kami dapat boleh diangkat ke dalam kerajaan surga nanti. Memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada, biarlah pekabaran ini dapat boleh menginspirasi ke mereka juga. Mereka tetap setia pada waktu Engkau datang menjemput mereka. Doa yang tidak lain sempurna ini Bapa kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan akan firman yang baru saja kita diskusikan bersama-sama. Kami mau ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada sahabat The Safe Ministry yang sudah mendukung kami. Dan juga terutama melalui donasi ada dari Colorado, Amerika. Kami juga terima kasih karena selalu bergabung bersama-sama dengan kami setiap minggunya untuk belajar Alkitab bersama-sama. Dan jangan lupa untuk berikan like, komen, dan langganan di channel kami. Dan sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, Tuhan memberkati.